Sini lapang. Dari pemerintah daerah, kenapa kami harus menanyakan ke pemerintah daerah? Karena yang memberi izin nggak izin itu takut Pak Polisi. Saya taruhannya, kalau anarkis langsung izinkan itu yang dibayar dulu utang-utang ke negara dan daerah. Apa kita ini akan runtuh hak-hak kami itu bagaimana? Tinggal dulu dapat lagi haknya negara. Mungkin agak lebih besar dari ini. Asli dengan penyampaian pada kita dirugikan. Karena masyarakat tidak merasa juga sini saya akan menghadap presiden. Kalau dulu saya hanya menghadap sampai menteri. Saya pemerintah itu menjelaskan ke kami. Kalau tidak kami akan turun lagi. Saya bukan membela pengusaha benar. Tolong nanti beri jaminan lah. Jasa itu yang jadi kita makan. Nah, sekarang itu yang digerogoti satu-satu. Ini kalau lolos ke DH, mungkin yang lain nanti dipilotkan lagi, yang lain dipilotkan lagi. Kebulan tak pernah makan daging ayam curi kan? Saya curi ayam Cina, dosa nanti di akhirat lah. Ya, memang betul Pak, masih ada kita harus terima Pak, PAD dari KDH. Nah, jadi seperti kata berkaitan dengan PAD yang diberikan Budiman nih, kebetulan memang senior kami yang mungkin lebih tahu mendalam berkaitan dengan KDH, bukan MK, Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan memang yang diprioritaskan adalah kerja bukan pemilik saham atau jadi nanti kalau saya baca dari keputusan jual aset dari PT KDH dan situlah nanti mungkin peran kami dengan membangun yang awalnya dan bidang untuk rapat-rapat selanjutnya. Nah, berkaitan dengan atau mengatakan bahwa pasal 95 tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1940. Setidaknya memiliki 4 unsur di sana. Yang pertama adalah keseimbangan, lalu kelangsungan usaha tentunya itu juga menjadi kewajiban pemerintah untuk pengawalannya. Yang ketiga ini paling penting, keadilan khusus. Kita akan tegaskan itu akan dilakukan mediasi di tingkat di sini saja. Nah, siapa-siapa nanti yang terlibat, namun upaya itu harus clear. Kita akan lakukan dulu penyelesaian di tingkat gara-gara mereka kelahi lalu modalnya nggak dikasih, bisa juga pilot atau segala macam lah. Itu untuk urusan internal manajemen. Penegasan Pak Anies tentang hal-hal yang menurut kita memang sudah. Barunya saya pernah nanyakan dengan yang di sini lah. Kita baru 4 hari yang lewat kita tahu. Langsung kita mengadakan ini, mengingatkan ke atas, karena yang punya domain kekuasaan kan mereka ini DPR sama pemerintah. Kalau buruh ini kekuasaannya hanya tengah jalan macam tadi itulah. Informasi itu apakah kita dapat dari media atau ada dari media katanya. Oh gitu. Nah, jadi kalau dipilotkan berarti ada pembonceng nih. Tentunya. Yang ada pembonceng. Kenapa dia harus membonceng di sini untuk merusak tatanan Kabupaten Karimun ini? Kabupaten Karimun ini jangan dirusak, kabupaten sudah bagus. Buruhnya bagus, pengusahanya sini bagus, buktinya bagus, pengusaha itu mau dia bayar royalti, mau ngasih CD dengan masyarakat, mau diminta sumbangan Agustus, mau dikasih. Itu tanda perusahaan bagus yang ada di Karimun. Kita berdomain Karimun aja. Buruhnya begitu juga, buruh di sini kan tak pernah ada. Kalau tempat lain naik gaji dia demo, tak naik gaji dia demo, mau tidur dia demo. Kalau sini tidak. Nah, jadi semuanya serba bagus di sini. Kenapa dirusak nih? Kita minta inilah siapa nih? Dalangnya nih. Dalangnya nih. Berarti ini merusak Kabupaten Karimun 1 miliar. Dia membayar royalti untuk daerah nih. Apakah kecil uang 1 miliar tuh? Per bulan. Bisa kawin gadis 10 tuh, 1 miliar tuh. Itu kan tadi ada 3 alternatif. Misalnya mempilotkan itu gaji buruk atau dipilotkan. Sekarang kalau kita berbicara bahwa dia pilot, apakah misalnya kita dari serikat pekerja sudah ada niat baik untuk berdiskusi dengan perusahaan sampai saat ini? Sudah. Kalau kita tetap, sedangkan kan saya cerita tadi Pak.
kita dulu Granit ini tidak ada pihak yang kurang senang dengan adanya Kabupaten Karimun Makmur begini. Ini Granit ini mau di stop semua. Tapi insya Allah yang kedepannya buruh juga. Seluruh perangkat OPD teknis itu berperan dalam artian bukan hanya mendengar cerita orang, tapi dia harus proaktif ya, proaktif, dipanggil perusahaannya, dan mereka punya kewenangan melihat manajemen itu, dan wajib ada laporan manajemen per triwulan atau per 6 bulan itu seperti apa. Harusnya itu tidak terjadi, sebab laporan manajemen itu setiap 6 bulan wajib disampaikan kepada pemerintah daerah. Nah tentu regulasinya adalah dinas teknis. Kalau ujuk-ujuk kepala dinas saja kaget dengan pilot, berarti kan ada something wrong di sana itu, ada sesuatu yang kita harus perlu curigai ya. Nah, oleh karenanya memang kami pemerintah daerah berkesimpulan DPRD ini melihat itu permasalahan yang bisa diselesaikan di tingkat Kabupaten Karimun. Tak perlulah harus ke sana sini itu. Nah, prinsipnya seperti itu. Terkait hal pilot dan di pilot itu seperti apa? Ya nggak gampang bicara pilot nggak pilot, tapi itu kan manajemen perusahaan besar kan. Nah, bisa saja mereka pilot dikarenakan internal mereka pemegang saham, tapi kita kan nggak boleh suuzon juga. Nah, kita lihatlah dulu apa yang menjadi realita dari manajemen itu. Nah, kan perjalanannya tahu tuh bulan sekian, tahun sekian kan, kalau masih sehat terus produksinya lancar, dari mana datang pilotnya? Kan begitu. Setelah laporan terakhir masih beroperasi gitu kan? Masih beroperasi sampai hari ini dan masih bayar pajak dia ke pemerintah daerah. Nah, tapi bukan berarti juga dia beroperasi dia tidak nyatakan pilot, bisa juga mungkin hanya mereka mengendalikan proses yang ada gitu kan. Oleh karenanya kita positive thinking, dan secepat mungkin tadi sudah kita arahkan teman-teman di Komisi 3 juga, Komisi 1 juga memanggil manajemen perusahaan.